got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Reski Pangestu SHME selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Windasari, Putri Apriliana, dan Makbul Abu Bakar yang akan membahas materi mengenai produksi dalam Islam. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan awal dalam aktivitas ekonomi. Produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa atau menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa. Produksi bukan hanya sebagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah A. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. B. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. C. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Dan D. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Adapun kaidah produksi dalam Islam yaitu A. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. B. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. C. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Dan D. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi dalam pandangan Islam. Menurut Manan dan Afzalur Rahman, faktor produksi terdiri atas alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen organisasi. Yang pertama yaitu alam atau tanah. Menurut Afzalur Rahman, tanah termasuk segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi, seperti gunung dan hutan, di bawah permukaan bumi dalam bentuk bahan galian tambang dan kekayaan laut, dan di atas permukaan bumi seperti hujan, angin, keadaan iklim, geografi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Afzalur Rahman menjelaskan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Adam Smith mengatakan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi. Secara umum, para ahli ekonomi berpendapat kerja adalah produsen satu-satunya dan tenaga kerjalah pangkal produktivitas dari semua faktor produksi. Alam tidak bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja. Yang ketiga yaitu modal. Afzalur Rahman menyatakan bahwa modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran, sehingga faktor utama pengumpulan modal adalah peningkatan pendapatan. Sedangkan menurut Adam Smith, modal terbagi dalam dua aspek yaitu yang pertama modal produksi, yaitu modal yang menghasilkan barang-barang sehingga dapat langsung dikonsumsi atau dipakai dalam produksi. Dan yang kedua modal individu, yaitu modal yang memberikan hasil kepada pemiliknya setelah modal itu dipergunakan orang lain dengan menarik keuntungan. Dan yang keempat yaitu manajemen. Manajemen merupakan naungan segala unsur produksi dalam suatu usaha produksi, baik industri, pertanian, perdagangan, dengan tujuan agar mendapatkan laba secara terus-menerus dengan memfungsikan dan menyusun unsur-unsur tersebut serta menentukan ukuran seperlunya dari tiap unsur itu dalam perusahaan. Adapun contoh produksi dalam Islam yaitu misalnya pertanian, menanam tanaman dan beternak hewan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak merusak lingkungan, memberikan hak-hak hewan, dan menghindari riba dalam pembiayaan. Contoh yang lain yaitu misalnya pengrajin, membuat barang-barang seperti pakaian, perhiasan, atau alat rumah tangga dengan menggunakan bahan-bahan yang halal dan mematuhi aturan-aturan Islam dalam proses produksinya. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu aktivitas produksi dalam Islam diartikan sebagai usaha untuk menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber daya yang telah Allah ciptakan melalui cara dan kegiatan yang diperbolehkan oleh syariat.
Produksi dalam Islam bukan hanya untuk mencari profit untuk kepentingan pribadi saja, namun juga ada misi sosial dan rohani untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Islam sendiri mengajarkan produksi agar berlandasan prinsip etika. Islam melarang memproduksi barang atau jasa yang haram karena akan berdampak negatif dan mendatangkan mudarat atau keburukan. Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga terhadap akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.